Ya, jadi Bu, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan berdasarkan beberapa hasil observasi berdasarkan pembagian kuesioner angket kemarin, dan saya sudah tuangkan dalam bentuk tabel, dan kemudian saya sudah mencantumkan pertanyaannya. Saya sudah juga mencantumkan teori yang saya gunakan. Dasar saya memberikan pertanyaan mengenai peran kepala sekolah ini dan bagaimana kepala sekolah menangani konfliknya. Jadi nanti Bu, mohon berikan jawabannya berdasarkan dengan setiap pertanyaan yang akan saya berikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, Ya. jadi jenis konflik yang saya lihat yang terjadi di SMP Gunung Stoli 2 Gunung Stoli Barat, yakni yang pertama ialah konflik perbedaan pendapat. Jadi pertanyaan saya di sini Bu, bagaimana Ibu menangani perbedaan pendapat yang signifikan antara guru dan selama rapat atau diskusi? Dapatkah nanti Ibu memberikan contoh yang konkret? Ya. Baik, pertanyaannya lumayan menggelitik ya. Ya. Kalau dibilang perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antar Bapak Ibu guru, saya pikir itu adalah hal yang normal terjadi. Di dalam sebuah institusi, masing-masing Bapak Ibu guru pasti punya potensi untuk menyuarakan apa yang baik untuk kemajuan sekolah. Lalu bagaimana kepala sekolah menangani perbedaan pendapat yang signifikan antara guru? Yang pertama dulu tentu saja kepala sekolah memberikan penjelasan tentang hal yang dimaksud. Dan kita memberikan di sini, karena ini dalam posisi rapat ya, berarti terbuka peluang untuk semua Bapak Ibu guru memberikan pendapat. Nah, kalaupun terjadi itu perbedaan pandangan, itu adalah hal yang wajar dan memang diutarakannya pada saat rapat, bergantung daripada topik yang dibahas. Nah, ketika itu terjadi, apa yang dilakukan kepala sekolah adalah menciptakan iklim yang kondusif. Yang pertama itu adalah memberikan penjelasan terkait dengan apa yang kita diskusikan. Jadi jangan hilang fokus dari apa topik atau agenda rapat. Yang kedua, juga memberikan pemahaman tentang sisi positif dan negatifnya jika hal-hal itu terjadi, perbedaan-perbedaan terjadi. Dan di situ kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mempertimbangkan serta memberikan pendapat mana yang lebih bagus atau mana yang lebih memberikan keuntungan positif kepada sekolah demi kemajuan sekolah, karena kita fokus pada kemajuan sekolah yang berpusat pada memberikan pelayanan yang berpusat pada murid. Nah, itulah beberapa hal, dan setelah terjadi kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan pendapat dari Bapak Ibu guru, maka kepala sekolah memberikan keputusan berdasarkan dari hasil rapat ataupun diskusi Bapak Ibu guru. Contoh konkret misalnya, tadi diminta ya contoh konkret pada saat pembagian tugas. Pada saat pembagian tugas tentu kepala sekolah punya wewenang untuk menentukan apa yang menjadi bagian dari masing-masing guru. Misalnya ada Bapak Ibu guru tidak setuju dengan apa yang dilakukan atau diberikan oleh kepala sekolah tentang tugas seorang guru, maka pastinya kepala sekolah memberikan penjelasan terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru tersebut, sehingga ketika itu perbedaan pandangan terjadi, maka itu akan kita diskusikan bersama dan kita ambil keputusan bersama berdasarkan dari hasil rapat ataupun pendapat yang kita pertimbangkan di dalam rapat. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jenis konflik yang terjadi di sini adalah perbedaan kepentingan. Dan pertanyaan mengenai konflik ini yaitu, apabila ketika ada perbedaan ide atau keyakinan antar guru yang menyebabkan ketegangan,
langkah-langkah apa yang Ibu ambil untuk meredahkan situasi tersebut? Iya. Jika terjadi perbedaan kepentingan yang menyebabkan ketegangan, yang menyebabkan ketegangan berarti tentu saja di dalam memberikan pernyataan atau memberikan pendapat, seorang guru bisa saja memicu ketegangan ataupun konflik di dalam suasana rapat. Nah, yang harus kita perhatikan di situ dulu adalah yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada mereka, kepada siapapun Bapak Ibu guru, kita berikan kesempatan yang cukup untuk memberikan pendapat. Kenapa Bapak Ibu guru itu memberikan pendapat? Pasti ada alasannya. Dan itu kita harus dengarkan dan kita apresiasi bahwa apa yang dikatakan atau yang beliau katakan ini pastinya ada latar belakang. Dan dengan melihat itu, setelah kita mendengarkan, maka kita juga, kepala sekolah juga harus bisa mengambil fokus. Artinya kita kalau memang itu terkait dengan apa yang menjadi agenda rapat, maka itu akan kita diskusikan. Tetapi jika tidak, maka kita fokus dulu dengan agenda yang sudah disiapkan. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Selain mendengarkan dari mereka tadi, maka kembali seperti tadi, kita akan mempertimbangkan dari sisi mana mereka berbicara atau menyampaikan pendapat yang seperti itu. Nah, dengan memberikan peluang untuk bisa menjelaskan, nah kita bisa mendengarkan dan juga mempertimbangkan serta mengambil keputusan tentang apa yang harus kita tetapkan sebagai keputusan bersama untuk dijalankan juga bersama. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, ini jenis konfliknya merupakan perbedaan pemikiran dikarenakan latar belakang budaya. Jadi di sini nanti ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu, apa pendekatan yang Ibu gunakan dalam memastikan pembagian tugas itu atau tanggung jawab itu adil di antara guru, dan juga bagaimana bagaimana Anda menangani konflik yang muncul akibat ketidakpuasan ini dalam khususnya dalam pembagian tugas. Oke, terkait dengan pembagian tugas, kepala sekolah pasti melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu. Ada guru yang memang kemampuannya di bidang manajemen. Ada guru yang memang kemampuannya lebih ke praktikal atau yang lebih praktis cara pelaksanaannya. Nah, ada juga yang memang fokusnya bisa untuk berbicara di depan umum. Nah, dengan melihat beberapa potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah akan menentukan kira-kira tugas yang tepat untuk Bapak Ibu guru tersebut apa. Nah, misalnya menurut Bapak Ibu guru yang lain itu tidak adil, itu wajar-wajar saja, karena masing-masing kita itu memiliki perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat itu wajar saja. Dan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, kita dengarkan satu persatu alasan dari Bapak Ibu guru itu sebenarnya apa, kemauan mereka itu sebenarnya apa. Nah, ketika kita sudah tahu alasannya, tentu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah melakukan pendekatan pribadi ataupun persuasif kepada Bapak Ibu guru yang dimaksud, dan juga memberikan penjelasannya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Misalnya, Bapak ini tidak cocok di sini, ini didengarkan atau dinyatakan oleh guru yang lain. Alasannya apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana yang seharusnya? Dan itu akan dipertimbangkan oleh kepala sekolah dan juga termasuk wakil kepala sekolah dan beberapa guru yang memang berkompeten untuk hal itu. Nah, baru kita bisa memberikan keputusan
atau ini terjadi ketika itu terjadi setelah pembagian tugas, maka kita akan menunggu pembagian tugas selanjutnya, sehingga kita akan melihat perkembangan dari apa yang sudah guru tersebut lakukan selama kurang lebih 1 semester ke 1 semester, bergantung dari pembagian tugas yang sudah ditentukan. Ya, Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih, yaitu di mana dalam konteks perbedaan latar belakang budaya ini, bagaimana Anda mengatasi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik antar guru tersebut? Iya, mungkin misalnya dari pembagian tugas ini ada konflik ya, bisa tercipta konflik. Kok Bapak ini bisa melakukan hal yang seperti ini? Nah, yang harus kita bina dulu dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan adalah kita harus memberikan pemahaman atau kesadaran akan adanya keberagaman itu adalah hal yang wajar. Keberagaman pendapat, keberagaman perilaku itu adalah hal yang wajar antara Bapak Ibu guru. Nah, sehingga ketika sudah ada kesadaran, kita bisa melihat bahwa guru ini sudah menyadari ini tidak serta-merta dilakukan pada waktu tertentu saja misalnya. Kita harus menyadari bahwa ini tidak bisa dilakukan, perubahannya dilakukan dalam waktu yang singkat. Tetapi kita juga membutuhkan waktu untuk bisa melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama tadi kita harus memberikan pemahaman sehingga Bapak Ibu guru itu sadar, oh ini rupanya tidak bisa dilakukan begini. Nah, dan yang kedua adalah melakukan melakukan atau mendengarkan mereka dan juga menciptakan langkah-langkah tertentu yang akan kita harus mendengarkan Bapak Ibu guru dulu. Itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apa yang mereka suarakan kita dengarkan, dan itu adalah kita butuh waktu ataupun juga proses untuk bisa berdiskusi dengan teman sejawat. Kira-kira pemahaman mereka atau pandangan mereka juga benar. Dengan mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kita sudah bisa mengambil keputusan. Baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang keempat, yakni konflik ini adalah perbedaan kepribadian atau tekanan terhadap diri. Jadi terbagi 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Ibu mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan cara berkomunikasi atau cara berinteraksi antar guru yang dipengaruhi oleh budaya. Menangani konflik yang disebabkan oleh cara berkomunikasi guru, menangani konflik ya. Kalau berdasarkan budaya yang dilatar belakangi oleh budaya, saya pikir ini adalah masing-masing guru sudah memahami satu sama lain di dalam institusi, sehingga mereka sudah memahami juga bahwa ini kan di dalam institusi kan ada beberapa guru yang terdiri dari beberapa guru yang memang beragam cara menyampaikan pendapat, cara memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah terjadi, cara merespon juga itu berbeda-beda. Dan masing-masing Bapak Ibu guru ini yang ada di UPT di SMP Negeri Sumatera Barat sudah memahami satu sama lain, sehingga mereka juga berpotensi untuk merespon dengan cara yang positif. Kenapa? Karena ini sudah sering ngomongin ya, karena bukan cuma 1 atau 2 tahun bergabung di sini, jadi mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan, bagaimana merespon, dan begitu juga dengan kepala sekolah. Bagaimana merespon tersebut adalah saling memahami satu sama lain. Yang perlu direspon, silakan direspon. Yang tidak perlu direspon, ya tidak usah direspon. Kenapa saya katakan demikian? Manajemennya ini agak gimana ya? Kalau kita merespon pada saat penyampaiannya yang kurang tepat, misalnya ada guru yang menyampaikan pendapatnya
dengan cara yang kurang tepat, kita harus melihat dulu latar belakangnya. Kalau perlu direspon, maka mari kita respon dengan baik. Baik. Jadi yang pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan cara komunikasi atau interaksi antar guru? Ya, sudah saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah keberagaman dalam memberikan pendapat itu. Cara memberikan pendapat itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Nah, ketika itu terjadi, maka biasanya Bapak Ibu guru sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan kepala sekolah juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, kita respon hal yang memang fokus ataupun sesuai dengan agenda kita, dan untuk yang tidak sesuai, maka mungkin perlu diberikan pemahaman untuk bisa kembali fokus pada hal yang perlu didiskusikan. Dan seandainya itu terjadi, suatu saat akan ada waktu untuk kita berbicara bersama berbicara bersama dengan guru tersebut untuk mendiskusikan hal yang beliau maksud pada saat rapat, pada saat memberikan pendapat. Baik, untuk pertanyaan ketiga Bu, mengingat bahwasannya tingkat toleransi stres dan juga antar guru dapat berbeda, bagaimana Ibu menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi ketegangan? Menciptakan lingkungan yang mendukung, tentu saja dengan berkomunikasi kepada seluruh Bapak Ibu guru. Komunikasi yang baik itu dengan berkomunikasi kita bisa tahu kita bisa tahu apa yang dimaui, apa yang dikehendaki, dan apa juga yang menjadi kritikan kepada kepala sekolah, pemasukan bilang seperti itu kepala sekolah. Sehingga dari hal-hal yang terjadi, kepala sekolah juga bisa mengambil keputusan, dan termasuk menghimbau Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan terkait dengan manajemen stres. Karena yang tadi berbicara tentang stres manajemen stres di dalam sekolah. Ya. Selanjutnya Bu, yaitu konflik tindakan. Jadi pertanyaan di sini, jadi ketika konflik tersebut muncul akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh guru itu sendiri, maka bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mendekati situasi tersebut untuk menyelesaikannya? Konflik muncul akibat kesalahan yang dilakukan oleh guru. Iya. Saya katakan di sini tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Nah, ketika ada konflik yang muncul akibat dari kesalahan guru, tentu saja kepala sekolah wajib untuk melakukan pendekatan kepada guru tersebut secara formil maupun non formil. Maksudnya formil ini bisa di dalam kegiatan supervisi kita panggil secara pribadi, ataupun non formal ini maksudnya tidak secara dengan komunikasi biasa saja, tidak harus terjadwal, tetapi itu dilakukan oleh kepala sekolah sehingga kita melihat bahwa potensi yang dimiliki oleh guru bisa menutupi konflik yang terjadi akibat dari kesalahan guru. Kayak begitu. Ya. Baik Bu, selanjutnya itu pertanyaan jenis konflik yang keenam, yakni mengenai komunikasi yang tidak jelas atau berupa provokasi. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama ialah, apa langkah-langkah yang Ibu ambil sebagai kepala sekolah untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh komunikasi yang ambigu tersebut atau tidak lengkap tersebut di antara guru-guru? Ya, komunikasi yang ambigu apapun tidak lengkap. Yang ambigu ini berarti bisa saja memiliki pengertian yang lebih dari satu.
Iya. sehingga terjadi kesalahpahaman Iya. antar guru misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan kepala sekolah di situ adalah tetap menciptakan iklim yang kondusif di dalam sekolah. Kenapa? Ketika terjadi komunikasi yang tidak mengenakan, itu sangat berpengaruh sekali untuk kelanjutan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika ada komunikasi yang ambigu ataupun tidak lengkap, maka kepala sekolah mencoba dan juga wajib melakukan atau mencari waktu atau tempat untuk bisa berkomunikasi sehingga bisa menanyakan kira-kira yang dimaksud oleh guru tersebut apa. Ya. Harus ada kejelasan dulu, kita memastikan bahwa ada kejelasan dari apa yang beliau ucapkan misalnya atau yang beliau katakan. Jadi apa yang dia maksud, kita memang wajib juga untuk meluruskan dan juga memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh guru tersebut atau pendapat yang diberikan guru tersebut maksudnya adalah ini, sehingga terdapat kejelasan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menangani situasi di mana provokasi dari guru tersebut, dari guru yang lain memicu konflik? Jadi bagaimana strategi Ibu sebagai kepala sekolah, ya, strategi yang Ibu gunakan untuk meredakan ketegangan tersebut? Ya. Oke. Ini masalah provokasi. Iya. Provokasi ini terjadi ketika seseorang oknum tidak senang dengan kita, dan itu saya pikir adalah wajar. Tidak semua orang suka dengan kita dan tidak semua orang wajib suka dengan kita. Yang dimiliki oleh kepala sekolah di situ adalah tidak perlu menjelaskan siapa dirinya untuk bisa disenangi, atau kepala sekolah menyampaikan hal-hal yang bisa saja tidak sesuai atau dia tidak mampu dilakukan agar orang senang. Jadi menurut saya di situ adalah kepala sekolah harus bisa menjadi diri sendiri. Ya, kalau kita melakukan hal yang tadi menjelaskan kepada seseorang siapa diri kita, lebih baik dengan praktiknya aja, lebih baik dengan apa yang kita lakukan. Maka mereka akan melihat bahwa yang kita maksudkan itu adalah benar adanya. Dan jika itu terjadi, apa yang saya lakukan untuk meredakan ketegangan, untuk kemudian tetap menjaga komunikasi yang baik dengan guru yang dimaksud, memastikan bahwa apa yang dia katakan itu tujuannya apa. Ketika kita sudah tahu apa yang dia maksud, maka di sini kita akan mengetahui langkah yang harus kita ambil. Nah, itu. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, Banyak ya. Iya, 3 pertanyaan lagi. Baik. Ya, yang kompleks selanjutnya itu mengenai ketidakpuasan. Terbagi atas 2 pertanyaan. Yang pertama itu ketidakpuasan terhadap kebijakan, juga kondisi kerja seringkali dapat memicu yang namanya konflik. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mendengarkan dan juga menangani keluhan guru terkait hal ketidakpuasan ini? Ya. Terkait dengan keluhan atau ketidakpuasan Bapak Ibu guru terhadap apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun terhadap apa yang dilakukan oleh guru lain, maka tentunya kepala sekolah harus mengetahui, bisa tadi saya katakan dengan berbicara, berkomunikasi secara formal ataupun dengan ngomong-ngomong biasa seperti ini, juga bisa kita mengetahui apa yang dia maksudkan atau yang guru itu maksudkan. Kemudian tentu di dalam
sebuah institusi tidak semua orang menyukai. Kita harus memberikan kesadaran bahwa setiap kali kita melakukan tindakan ada orang yang menyukai hal tersebut, ada juga yang tidak. Dan itu adalah biasanya ya Bapak Ibu guru melakukan sesuatu itu berdasarkan, mereka kan pasti diskusi dengan kepala sekolah. Misalnya dalam melakukan sesuatu, kita tunjuk sebagai panitia, saya mau melakukan ini. Ya, tentu kepala sekolah akan mencoba mencari informasi, menggali informasi. Kira-kira dengan melakukan itu apa sisi positif negatifnya? Berapa anggarannya? Apakah kita sanggup melakukannya? Atau mungkin ada kegiatan lain yang anak-anak kita punya potensi untuk melakukan. Nah, kita selalu melibatkan Bapak Ibu guru di dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada yang namanya, kalaupun ada ketidakpuasan itu wajar, dan itu bisa menjadi refleksi bagi kegiatan kita ke depan. Itu juga perlu dievaluasi apa yang sudah kita lakukan itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya juga, walaupun kita berusaha benar ya, tidak semuanya benar di mata orang dan tidak semuanya juga menyenangkan orang atau Bapak Ibu guru yang lain. Dan oleh sebab itu maka kita perlu melakukan evaluasi. Hal yang perlu kita tingkatkan ada, dan jika memang itu tidak sesuai, maka itu juga bisa kita evaluasi untuk bisa diperbaiki ke depan. Ya. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat ketidakpuasan tersebut terhadap ibu sebagai kepala sekolah yang dapat menyebabkan konflik di antara guru? Bagaimana ibu menangani kondisi tersebut? Ya, ini khusus apa yang dilakukan kepala sekolah ya. Mungkin dari kinerja kepala sekolah. Ada Bapak Ibu guru ataupun masyarakat, atau bisa jadi orang tua ataupun siswa tidak puas dengan hal tersebut. Maka itu adalah hal yang wajar. Menurut saya, itu adalah hal yang wajar. Tidak semua yang kita lakukan itu menyenangkan orang. Bisa saja menyenangkan beberapa pihak, tetapi pihak yang lain merasa itu tidak memuaskan mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika itu masalah kinerja kepala sekolah? Tentu kita akan tahu, kepala sekolah pasti tahu, rupanya ini ada sesuatu terjadi ketidakpuasan. Kita bisa memanggil, kita bisa melakukan pendekatan, berkomunikasi. Apa kira-kira yang menjadi permasalahan? Kalau memang bisa kita kabulkan apa yang mau mereka itu, maka kita kabulkan. Selagi bisa kita jangkau, selagi bisa kita lakukan, dan itu adalah untuk kemajuan sekolah. Tetapi jika tidak berkaitan dengan kemajuan sekolah, maka kepala sekolah sepertinya harus memberikan pemahaman bahwa inilah pertimbangan yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika mengambil tindakan ataupun keputusan tersebut. Ya. Baik, pertanyaan terakhir mengenai. Oh iya, satu lagi. Oh ya. Setiap kritikan, masukan dari Bapak Ibu guru ataupun orang tua ataupun siswa itu wajib didengar oleh kepala sekolah dan wajib diapresiasi. Artinya kita jangan kaget dengan kritik ataupun jangan menutup diri dengan masukan. Nah, baik, pertanyaan yang terakhir yaitu konfliknya ialah pemaksaan kehendak. Nah, di sini sebagai pertanyaannya, bagaimana ibu sebagai kepala sekolah, apa yang ibu lakukan ketika ada yang namanya pemaksaan kehendak daripada guru lain atau dari ibu sendiri, sehingga pada pemaksaan tersebut menyebabkan konflik di antara ibu maupun guru-guru? Iya, pemaksaan kehendak ya, pemaksaan kehendak. Kalau menurut saya kehendak setiap orang masing-masing berbeda, ya. Itu manusia. Dan ketika itu terjadi, kita dulu harus bersikap terbuka, jujur,
dan adil kepada masing-masing guru. Nah, tetapi ketika itu terjadi bukan berarti saya tidak mau ngomong dengan dia, tidak. Saya harus bisa mengatasi emosi saya sendiri dan harus menunjukkan bahwa itu kita berbeda dalam hal pengambilan keputusan ataupun dalam hal respon. Nah, pemaksaan kehendak, kembali ke pemaksaan kehendak. Jadi menurut saya kita mendengarkan dulu latar belakang alasan kehendak ini yang dia maksudkan. Sekali lagi, tidak semua harus kita ikuti. Selagi itu adalah bertujuan untuk memajukan sekolah dan bisa kita jangkau, karena ini masalah sekolahnya kecil ya. Bisa saja tidak bisa kita jangkau apalagi dengan fasilitas yang sangat terbatas, maka jika kita bisa lakukan, kita akan usahakan sebisa mungkin untuk bisa dilakukan, seandainya kita melihat bahwa potensi efektivitas dari yang dikehendaki ini tinggi untuk kemajuan sekolah. Tapi jika kurang, mungkin kita bisa memberikan alternatif yang lain yang bisa dilakukan. Jadi tanpa mengurangi rasa keinginan atau langsung menolak keinginan atau kehendak dari seorang guru, kepala sekolah bisa mencari alternatif yang lain atau sama-sama mencari solusi yang lain. Dan jika memang itu tidak tercapai di hari itu, kita bisa membawanya di dalam forum rapat atau forum diskusi sehingga tercapai kesepakatan bersama tanpa merugikan satu orang bahkan guru yang lain. Begitu. Oh ya, ada satu lagi. Ya, satu yang lagi. terakhir, ya paling terakhir ini mengenai sifat dan juga sikap yang tidak sesuai dengan norma. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menangani konflik yang disebabkan oleh sifat ataupun juga sikap daripada guru yang tidak sesuai dengan norma sekolah? Apa pendekatan yang Ibu gunakan untuk memperbaiki situasi tersebut? Yang pertama dulu, kepala sekolah ini wajib yang menjadi contoh di dalam lingkungan sekolah, baik itu di dalam bertindak maupun di dalam berkata, termasuk juga di dalam perusahaan. Ketika misalnya ada guru yang tidak sesuai dengan norma, kita akan melakukan pendekatan persuasif dengan guru tersebut dengan mengingatkan beberapa aturan yang berlaku. Dan jika sampai di situ pendekatannya masih belum ada, belum menunjukkan perkembangan, maka biasanya kepala sekolah bisa melakukan coaching ya. Bisa melakukan coaching dengan yang dimaksud. Kita jangan melihat guru dengan ketidakmampuannya saja. Kita juga, masing-masing guru pasti ada potensinya. Dan itu bisa kita optimalkan dengan penguatan dari kepala sekolah. Seandainya tidak terjadi perubahan, kepala sekolah juga punya atasan lain. Misalnya pengawas sebagai tempat untuk bisa berdiskusi dan juga termasuk dinas pendidikan. Karena ini menyangkut norma, ya, menyangkut norma. Itu bisa dilakukan dengan diskusi dengan pengawas sekolah atau mungkin juga dengan dinas pendidikan sehingga kepala sekolah tidak salah di dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkup institusi pendidikan. Baik Bu, sekian daripada pertanyaan mengenai wawancara ya, di mana beberapa konflik yang terjadi di sekolah dan terima kasih. Oke, sama-sama, semoga berhasil ya. Ya, siap.